Hai pemirsa, jumpa bersama saya Murindasari dalam program acara Kita Hebat. Kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat aktivitas UMKM yang tentunya dapat memberikan inspirasi nih kepada pemirsa yang ingin memulai usaha maupun yang sedang mengembangkan usahanya. Tapi sebelumnya pemirsa ada yang bisa tebak nggak saya sedang berada di mana? Yap, saya sedang berada di Kabupaten Sambas untuk melihat olahan tepung yang berada di salah satu desa di sini. Penasaran kan tepung apa? Untuk itu, tetap ikuti terus Kita Hebat. Nah pemirsa, disinilah tempat diproduksinya tepung mokaf, tepatnya di Desa Sebayan, Kabupaten Sambas. Seperti apa sih proses produksinya? Yuk langsung aja kita lihat. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama ibu-ibu kelompok wanita tani tulip nih pemirsa. Dan di belakang saya ibu-ibu sedang proses pengupasan singkong untuk dijadikan tepung mokaf. Dan sekarang saya akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Rika ya Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu ini udah dari tadi apa baru nih mulai nih Bu proses baru pengupasan mulai. tepung mokaf ya. Tapi tepung mokaf itu apa sih Bu? Tepung mokaf? Tepung mokaf itu kan istilah kepanjangannya kan modifikasi cassava flour. Oh, modifikasi tepung mokafnya dengan cara fermentasi. Fermentasi itu beda apa sama dengan tepung tapioka? Kalau tepung tapioka kan dia sejenis kan pakai parut, terus diendapkan, endapannya yang kita ambil baru jadi tapioka. Kalau yang tepung mokaf ini? Kalau mokaf ini singkongnya yang kita ambil langsung. Oh jadi kanjinya dibuang. Kanjinya dibuang. Iya. Boleh dong ceritain gimana sih awal mulanya Ibu nih usaha tepung mokaf ini? Awal mula saya sama teman-teman kami dulu kan tahun 2018 udah mulai. Dulu tahun 2018 itu kami diberi bantuan sejenis bibit, bantuan diversifikasi pangan tahun yang lalu. Karena tidak berhasil, karena daerah sini kan tanahnya agak rendah, mudah banjir. Terus kami ubah tanam ubi kayu. Tahun dulu memang susah agak pemasarannya. Ubi diambil memang susah, nggak ada orang mau beli gitu, jarang. Ubinya itu buahnya ya? Iya buahnya. Jadi saya lama-lama saya terinspirasi melihat almarhum nenek saya. Oh, inspirasinya dari ibu kandung sendiri ini Bu? Iya, saya lihat nenek saya rajin banget buat tepung dari ubi. Dia bikin olahan cilok. Buat bakso dari tepung ubi. Itulah saya ajak kawan-kawan, awal mulanya gimana kalau kita bikin tepungnya aja. Kalau ubinya kan tidak tahan lama. Kalau kita olah buat tepung kan mungkin bisa tahan lama. Jadi setuju kawan-kawan kita bikin gitu. Alhamdulillah kita bikin, kita coba lagi dengan olahannya. Kalau tepung itu kita bisa bikin apa gitu. Kami pertama-tama memang kami bikin bikin brownies. Itu juga dipasarkan juga Bu? Dipasarkan juga. Kalau di pameran-pameran tuh alhamdulillah kemarin memang banyak yang beli. Peminatnya. Iya, karena rasanya beda. Apa bedanya itu Bu rasanya? Rasanya agak lemak gimana? Berlemak dibanding tepung iya. terigu biasa ya Bu ya. Kalau untuk ketahanannya tadi kan Ibu bilang tahan nih kalau diolah menjadi tepung itu tahannya emang berapa lama Bu? Tahannya bisa sampai 1 tahun. 1 tahun. Bisa tahan, tergantung kita penyimpanan. Iya. Kalau olahannya sampai sekarang nih Bu udah ngolah apa aja nih Bu? Sekarang ini udah banyak olahannya dari gorengan, dari mie. Oh. Dari gorengan, mie, semprong.
Banyak ya Bu. Jadi Iya, kayak rempeyek. pengganti tepung terigu ya Bu. Iya. Cuman bedanya tadi lebih berlemak Lebih kalau berlemak, tepung mokaf ini. Nah Bu, ini kalau prosesnya nih apa aja sih proses untuk jadi tepung mokaf dari awal tuh Bu? Prosesnya cukup banyak prosesnya. Sekarang kan lagi ngupas. Sekarang udah dikupas kan kita cuci lagi sampai bersih, buang. Kalau ini tahap awalnya ya? Tahap awal. Nanti dicuci lagi, dibersihkan, dibuang kambiumnya. Dibersihkan. Lepas itu kita potong tipis-tipis seperti kita bikin keripik tuh. Setelah itu baru kita rendam lagi. Direndam pakai air biasa atau Air biasa air dengan Direndam air dimostep lah biasa. tadi starternya. Yang pakai kanci itu kapan? Belum ya? Perendamannya sekitar 2 malam. Setelah 2 malam perendaman, kita cuci lagi, baru kita jemur. Jemurnya berapa lama Bu? Jemurnya tergantung Cuaca. cuaca. Iya. Kalau cerah terus nih, Kalau cerah 2 hari sudah 2 kering. hari udah kering. Habis Iya. kering diapain? Kita haluskan. Dihaluskan. Kita Setelah itu haluskan, kita ayak, buang apa namanya? yang kasar-kasarnya. Yang kasarnya. Iya. Jadi dipilih yang halus iya, sama yang kita kasar. pilih yang halus, baru kita packing. Oh, Udah siap udah kita jual. selesai itu. Udah. Oh. Nggak terlalu panjang tapi sebenarnya panjang juga ya, butuh Panjang, berhari-hari ya Bu ya. Kalau kita ngikut cuaca, Iya, tergantung cuaca. tergantung cuaca. Kalau dalam proses pembuatan selama Ibu usaha ini kendala apa aja sih Bu yang udah Ibu hadapi nih? Kendalanya saat ini kan saya sama teman-teman dalam prosesnya kan tidak bisa banyak, mampunya cuma 100 kilo sekali Satu kali produksi. ya bisa. Kalau mau lebih dari itu tidak bisa karena 100 kilo, maaf Bu saya potong. Iya. 100 kilo itu 100 kilo ubinya. ubinya? Iya. Oh, kalau 100 kilo ubi tuh jadinya berapa Sekitar kilo tepung? 30 kilo. 30 kilo. Oke. Banyak penyusutannya dia. Selama usaha Ibu nih Bu, menjalankan usaha tepung mokaf ini kendalanya apa ya Bu? Kendalanya kan tadi lah saya ceritain. Kendala tadi kan saya tidak bisa produksi banyak. Sedangkan produksi sedikit kan kadang-kadang konsumen ada yang mendadak beli banyak, tapi saya tidak bisa siapkan karena saya kan masih secara manual. Manualnya itu penjemuran aja kan ndak bisa, kita kan mengharap cuaca. Kalau seminggu cuaca ndak mendukung, rusak bahkan kadang-kadang. Jadi iya. Nggak bisa kita olah. Sia-sia dibuang. Dibuang. Ngulang lagi dari awal. Ulang lagi. Oh, gitu. Kalau bahan bakunya sendiri nih Bu, untuk ubinya susah nggak didapetin? Kalau bahan bakunya alhamdulillah masyarakat Sadayan ini banyak nanam ubi. Jadi emang ubinya beli dari orang Dari gitu ya, orang, Bu? iya. Kalau satu kali beli tuh berapa banyak? Satu kali beli 50 kilo, 100 kilo. Untuk satu kali produksi satu kali ya? produksi. Langsung produksi itu semuanya, tuh 100 kilo? Nggak bisa untuk besok-besok. Oh, langsung ini ya, udah nggak bagus ya, nggak fresh. Kering minggu ini, minggu depan pesan lagi gitu. Soalnya kan orang sini yang jual, nggak pesan jauh-jauh gitu. Kalau untuk bahan bakunya nih Bu, ubinya Ibu beli dari penjual itu harganya berapa Bu? Saya beli sampai ngantar ke sini kan 2.000 1 kilonya. 1 kilo diantar ke sini langsung ya Bu, jadi nggak perlu repot-repot. Iya, 50 kilo 100.000, 100 kilo 200.000 gitu. Kalau dalam 10 kilo itu dijadiin tepung, dapatnya berapa kilo tepungnya? 10 kilo dapat 3 kiloan ya. Dapat 3 kilo. Tepungnya kita jual 24.000, 25.000 1 kilo. Per 1 kilonya. Iya. Bisa dibeli berapa kilo atau lebih sedikit? Kita jual sistem 500 gram ya. 500 gram, Iya. setengah kilo ya Bu ya. Setengah kilo. Banyak nggak sih Bu peminatnya terutama di Sambas ini untuk tepung mokaf ini Bu? Saat ini alhamdulillah peminatnya udah ramai. Sekarang malahan tepung mokaf ada ya di Sambas. Nah gitu. Ini susah nih dicari nih. Nah, udah gitu beli banyak-banyak gitu, beli kadang-kadang dari Pontianak.
kemarin pesan sampai 10 kilo, 5 kilo. Untuk apa Bu? Kita ditanya. Untuk pribadi susah nih carinya gitu. Emang masyarakatnya sebenarnya nyari tepung mokaf ya Bu ya, cuman mungkin belum tahu nih kalau di Sambas ternyata ada produksi tepung mokaf. Lagipun yang banyak menggunakan tepung mokaf ini yang tidak konsumsi terigu. Ya. Untuk Karena pengganti susah terigu. yang mau cari tepung selain terigu itu susah. Memang apa sih Bu bedanya tepung terigu sama tepung mokaf nih? Kenapa orang nyari tepung mokaf gitu dibanding tepung terigu? Tepung mokaf itu istimewanya lah ya. Dia tuh memiliki kadar gulanya rendah. Kadar gula rendah. Dari situ aja. Jadi lebih sehat lah ya, Bu, Lebih ya kalau sehat. tepung mokaf ini. Alhamdulillah. Lebih sehat. Lagipun orang kan tidak gunakan terigu kan karena kadar gulanya tinggi. Iya. Ada manfaat lain nggak sih Bu dari tepung mokaf ini Bu? Manfaatnya Selain, ada kelebihan lah dari sistem pengolahan, dari sistem bikin kue kering. Dia lebih renyah. Lebih renyah kalau pakai tepung mokaf ini dibanding lebih tepung renyah, terigu. rasanya juga beda. Gitu. Lebih berlemak tadi ya Bu ya. Lebih enak. Semprong kan orang nanya, dikasih susu kan ya, bikin semprong enggak pakai susu kata saya, cuman pakai mentega aja gitu. Sama kan. tepung ini karena tepung ini jadi Iya, terasa ada lebih kandungan berlemak gitu. Oh. Jadi lebih enak ya Bu ya kalau tepung mokaf. Nah pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar tepung mokaf setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, kembali di Kita Hebat, kita akan membahas lagi nih lebih dalam tentang tepung mokaf. Nah, Bu, kalau gedung ini kan tadi saya lihat bangunannya kayak masih bagus nih, Bu. Emang gedung ini nih udah berapa lama sih, Bu? Gedung ini sekitar tahun 2020. 2020, Iya, berarti udah lumayan lah ya, Bu ya. Iya. Kalau sebelumnya emang Ibu di mana, Bu? Sebelumnya di rumah. Di rumah Ibu? Iya. Oh, di rumah Ibu sendiri. Kalau ini nih Bu, saya lihat di belakang kan banyak bak-bak ini besar-besar sekali. Ini untuk apa sih Bu sebenarnya Bu? Ini sebenarnya kan untuk produksi yang lebih banyak. Satu bak ini kalau diperkirakan 1 ton bisa. 1 ton? Iya. 1 ton ubi? Iya, satu ton ubi perendaman. Ini ada berapa bak nih Bu? Ada 3 bak ya Bu ya? Ada 3 bak. 5 iya. 5 bak? Iya, oh, 5 bak. ini pernah digunakan sekaligus dalam 1 kali produksi Bu baknya? Pernah berapa kali kami pernah digunakan. Paling banyak itu Ibu memproduksi berapa singkong? Pernah kami mencoba cuma 100 kilo aja. Segini aja ini. Muatannya enggak penuh. Karena ini untuk 1 ton. Iya, 1 ton. Susah. Jadi kalau selama Ibu usaha nih, Ibu pernah produksi paling banyak tuh 10 kilo atau lebih? Lebih. Pernah lebih? Pernah Berapa lebih. Bu? 200-an. 200 kilo, 1 kali produksi Iya. tuh Bu? Itu ada orang pesan atau Ibu untuk stok? Stok, orang pesan, Orang sekaligus pesan juga, Kak, ya. sekaligus. Nah kalau ibu-ibunya nih yang ikut memproduksi tepung mokaf ini ada berapa orang? Ini sekitar 7 orang. 7 orang. Iya. Dari awal apakah emang 7 orang atau? Dari awal belasan. Dari awal, dari awal malah lebih banyak ya Bu Lebih ya? banyak. Ah, Karena mungkin punya kesibukan masing-masing. jadi ini ibu-ibunya memang Iya. udah ikut dari awal nih Bu yang Iya. 7 orang ini ya? Memang bertahan sampai sekarang bantu Ibu ya Bu sama-sama usaha tepung mokaf. Iya. Bu, kalau untuk ibu-ibu yang memproduksi ini ada dapat pelatihan gitu nggak sih Bu? Kalau ibu-ibunya enggak ada. Kalau saya sih insyaallah ada. Oh, Ibu pernah tapi Iya, pernah ikut. Jadi Ada, tapi kawan saya seorang ada. oh ya, Nah, pelatihannya kadang-kadang kan cuma minta 2 orang gitu aja. itu pelatihan dari mana tuh Bu? Dari dinas koperasi. Dinas koperasi. Jadi Ibu dapat ilmunya sharing ke teman-teman Iya. gitu ya. Ini kan saya lihat juga motongnya tuh tipis banget ya Bu ya. Iya. Apakah emang belajar sendiri atau Ibu juga yang ngajarin Ibu? Itu hasil dari pelatihan yang pertama dapat ilmu mokaf.
dapat pelatihannya dari Poltek. Dari Poltek. Iya. Ini harus gini, ini harus tipis supaya ini penjemurannya cepat kering, supaya kita mesinnya mudah, enggak keras gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dapat alat, menggunakan alat memang lebih membantu ya Bu, lebih iya. tipis, lebih cepat. Iya, sama rata. Iya, Nah, sama kalau rata. pakai alat kan sama ratanya gitu. Prosesnya juga lebih cepat ya Bu ya. Kalau pakai manual ini kan nanti ada yang Tebal. Nah, ada yang Itu tebal. mempengaruhi kualitas ini ya Bu, tepungnya berarti ya? Iya, sangat mempengaruhi sebenarnya. Soalnya kan dia keringnya nanti kan tidak rata. Nggak rata. Nah, kalau cuacanya mendukung sih, mungkin dia sama keringnya. Kalau tidak mendukung nanti ada yang basah, ada yang cepat kering. Nah itu kadang saya pisah lah. Oh, dipilih Iya, satu-satu. saya pisah. Kalau mengeringkannya tuh Bu, bisa pakai oven apa gimana Bu? Kalau pakai oven kan mungkin muatnya berapa, Sedikit satu ya. on. Tapi Iya, Ibu ada sedikit. oven? Ada oven, Ada oven. oven keringnya untuk bikin kue aja. Oh, untuk bikin kue. Nggak ada oven yang untuk itu. Nggak Tapi ada. emang digunakan untuk mengeringkan ubi ini? Nah, memang ada khusus deh untuk pengering ubi, sejenis pengering cabai kering kan? Nah, sejenis itu. Tapi selama ini yang Ibu pakai itu oven untuk kue itu, Ibu Untuk pakai kue untuk aja. ngeringin ubinya. Nggak Pernah bisa. pernah ya Ibu pakai ya? Pernah sekali yang musim hujan, Pas musim hujan. hampir sebulan, kadang-kadang musim hujan gagal dan nggak bisa. Oh iya. Nah, nggak bisa, Jadi akhirnya nggak nggak produksi. diproduksi. Berarti memang harus menggunakan oven khusus atau matahari langsung ya Bu ya? Iya. Bu, kalau tepung mokaf ini kan udah banyak nih Bu peminatnya yang beli ke Ibu. Apakah udah ada izin Balai POM atau halalnya gitu Bu? Kalau BPOM belum kan ya? Belum. Kalau halal PRT udah. Sudah? Udah. Udah 4 tahun dah halal. Sudah 4 tahun. Bu, kalau tepung mokaf di Sambas nih ada nggak bedanya sama tepung mokaf yang diproduksi di luar Sambas? Kalau bedanya itu mungkin sama mungkin. Sama ya, sama aja ya berarti Bu. Ya, sama aja. Mungkin yang bedakannya merek lah ya. Merek apa nih Bu? Merek dari tepung mokaf Sambas? Kalau tepung mokaf Sambas ini kita ada mereknya tepung mokaf Mantul Inyan. Mantul Inyan. Inyan, iya. Inyan itu apa Bu? Inyannya ndak bohong. Nggak bohong, bahasa Sambas ya Bu Iya, ya? asli Asli Sambas gitu. Sambas. Nah, ya. Kalau untuk pemasarannya Bu, apakah hanya di Sambas aja? Apa Ibu juga ada kirim keluar? Kalau pemasarannya saya banyak nitip-nitip di toko ya. Nitip di toko. Nah, nitip di toko kue gitu sembako. Yang di Sambas ini nah, ya, Bu, iya, ya? di Sambas. Kalau di luar Sambas paling sampai dan Pontianak aja. Cuma enak. Itu Ibu masarinya lewat apa itu Bu? Online kah? Online. Online. Iya. Lewat apa Bu? Sosmed? Sosmed marketplace. Yang Marketplace. sering ya. Apa namanya Bu? Apakah di Facebook, Instagram gitu? Facebook. Di Facebook. Ya, Apa namanya Bu? Namanya saya aja. Sarika Sari. Sarika Sari. Nama Facebooknya. Oh, Iya. oke. Belum ada ini ya akun Profilnya- tersendiri ya? Profilnya sih gambar mokaf. Oh. Nah, supaya lebih kenal gitu. Kalau ibu-ibu ini kan bantu terus nih Bu di sini. Apakah ibu-ibu ini ada produksi juga sendiri atau selalu bersama-sama di sini Ibu? Kalau air di sini mencukupi, produksinya setiap seminggu satu kali di sini. Satu Nanti minggu satu kalau kali. musim kemarau kan susah kami airnya kan soalnya kan banyak menggunakan air hujan nih. Jadi dibawa masing-masing ke rumahnya. Oh jadi Dibawa bikin masing-masing nanti baru dibagi. Oh, Iya. gitu. Jadi 1 minggu sekali rutin itu Iya, Bu ya? iya. 1 minggu sekali. Nanti kalau sudah banyak air di sini sama-sama Kesini lagi. ya, kesini lagi. Iya. Tadi kan Ibu cerita tuh Bu, kalau tepung ini Ibu juga produksi, diolah untuk dijual lagi seperti kue, semprong gitu kan Bu. Ada nggak sih selain itu boleh nggak Bu Ibu sebutin apa aja sih yang udah Ibu produksi? Iya. Cerita tentang mokaf ini kan orang kan lagi pengenalan kita ya. Sekarang kan nanti orang bertanya mokaf ini bisa dibuat apa aja gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami dapat pelatihan dari Poltek Pontianak, dibina dari Dinas Koperasi. Kami diberi pelatihan membuat tepung mokaf sama olahannya. Olahannya itu mie sama kue semprong. Kue semprong. Selain itu banyak brownies bisa, kue kering, kue basah. Alhamdulillah bisa. Itu Ibu pernah produksi itu untuk dijual juga? Produksi ya. Kalau semprong yang saat ini Semprong. sampai saat ini masih produksi. Semprong itu
diolah sama ibu-ibu juga Iya, atau ibu sendiri sama aja? ibu-ibu. Oh, bareng-bareng juga Iya, ya, Bu, untuk bareng-bareng. dipasarkan. Dipasarkan. Berarti kalau yang semprong itu bikinnya juga sering? Sering menambah lagi nilai hasil jualnya. Kalau mokap kan seminggu 1 kali baru produksi, kadang-kadang kan nggak banyak. Ya, jadi Kalau kita olah lagi dari mokap, tepung mokapnya kita olah lagi jadi produk turunannya, bisa menambah hasil jual lagi. dititipkan di toko-toko di Titipkan sini di ya, Bu, ya. toko, di warung. Nah, kalau lebaran ini banyak yang pesan. Gitu. Pesan ke Ibu Iya, semprong ini? iya. Oh, bisa pesan semprongnya juga nih Bisa, berarti ke Ibu bisa. langsung ya? Itu peminatnya banyak nggak, Bu, kalau yang pesan bahan olahan seperti semprong itu ke Ibu? Kalau sejenis makanan ringan siap makan tuh alhamdulillah banyak. Banyak juga ya, Bu, ya? Kalau tepung mokap kan orang masih belum paham. Kadang-kadang saya sambil jual sambil memberikan Nawarkan. sambil memberikan apa ya, contoh bikinnya gitu. Tepung mokap ini Bu, bisa dibikin ini Bu, bisa bikin ini ya. Ada yang nyoba tuh, Bu? Ada. Itulah alhamdulillah berhasil. Kalau peyek bisa enggak Bu? Alhamdulillah peyek bisa. Cuma 2 bahan aja Bu. Gitu bisa ya. Saya kasih keterangan lah. Berarti semuanya bisa diolah untuk semua makanan ya, Bu, ya? Insya Tepung Allah mokap bisa. ini ya, Bu? Cuman bedanya dia kan enggak pakai pengawet Bu ya. Tepung ini kan dia enggak ngembang. Nah, tapi rasa beda, tetap beda. Lebih belemak. Iya. Lebih ya kalau kegorengan dia lebih gurih, renyah dia. Bu, kalau untuk inovasi ke depannya untuk tepung mokaf ini gimana, Bu? Apakah dari olahan tepung tadi Ibu ada menambah variasi kue atau dari segi packagingnya gimana, Bu? Kalau inovasi saya saat ini sih kalau packagingnya mungkin belum ada kepikiran mau itu. Tapi kalau usaha yang lain mungkin adalah perubahan yang mau dilakukan. Saat ini kan kami masih fokus ke yang udah dijalankan. Macam semprong kan orang udah kenal, orang udah merasa gitu kan. Apa rasa orang kalau sampai saat ini masih Itu aja dulu ya, Bu? Iya aja dulu. Kalau dari packagingnya nih, Ibu packagingnya di sini, ngolahnya di sini juga atau di luar, Bu? Untuk Di sini packagingnya? langsung. Di sini semua? Sekalian, iya. Nah, Bu, harapan untuk usaha Ibu di tepung mokaf ini gimana, Bu? Harapan saya mudah-mudahan lah, minta doanya semua, minta dukungan, tetap selalu minta dukungan dengan dinas-dinas terkait supaya usaha saya ini bisa lebih diperbanyak, pemasarannya lebih diperluas dengan adanya bantuan alat nanti. Ya. Mudah-mudahan dinas-dinas terkait memberikan saya bantuan alat yang bisa mempercepatlah proses kita supaya bisa lebih banyak pemasaran. Oke, Bu, makasih, Bu, udah ngobrol-ngobrol tentang tepung mokaf nih hari ini. Nah, semoga tepung mokaf ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Sambas ya, tapi juga di luar Sambas, luar Kalbar tentunya. Dan semoga ini juga jadi perhatian pemerintah karena terkait UMKM yang bisa meningkatkan ekonomi di Sambas khususnya. Nah, pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Murindasari, pamit undur diri. UMKM bangkit, kita hebat.